Selamat siang kepada Ibu. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai Ibu. Kita langsung saja ya. Kafe Warung Edukasi ini unik kami lihat. Kita mau bahas lebih dalam tentang kafe ini. Yang pertama itu ngomongin pelanggan. Segmen pelanggan utama Ibu siapa kira-kira? Apa mahasiswa, pekerja, apa gimana? Jadi kalau boleh cerita sedikit nih ya. Jadi sebenarnya secara umum segmennya juga masyarakat umum, tidak terlalu ada segmen yang lebih nggak ada kecil batasan gitu. Walaupun mungkin pada histori sebelumnya kenapa namanya disebut warung edukasi. Dulu ini kan kafe namanya MP Cafe, jadi lebih umum. Ya. Nah, karena dirubah menjadi warung edukasi, alasan utamanya dulunya itu untuk segmen mahasiswa. Nah, ingin disiapkan di sini sewa untuk komputer. Itu zaman-zaman laptop masih jarang dimiliki mahasiswa gitu ya. Fotokopi, ya artinya untuk agar mempermudah mahasiswa melakukan kerjaan, tugas-tugas. Namun berjalan waktu, sepertinya itu agak sulit gitu ya dengan konsep seperti itu. Akhirnya kita tetap bertahan dengan nama warung edukasi, tapi namanya itu tetap kita gunakan ada nilai gitu. Ada nilai edukasinya. Karena kebetulan ownernya ini kan penggiat masyarakat tanpa riba. Nah, jadi kita untuk memberikan edukasi. Jadi kegiatan di workshop ini juga ada nanti penjelasan kepada masyarakat, buka seminar kecil tentang masalah riba. Kemudian enggak juga hanya batas pada masalah riba, kita juga merembet ke masalah-masalah lain. Contohnya tentang parenting, tentang belajar marketing online, nah seperti itu juga ya. Iya. Berarti Bu, dari penjelasan Ibu tadi dapat kami tangkap bahwasanya kedai ini memiliki historis yang cukup dalam Ibu. Dan juga kalau boleh tahu sebenarnya ini pertama kali tahun berapa kalau boleh tahu? Dari zaman MP Cafe. Iya, kalau MP Cafe itu 3 tahun berjalan, kemudian itu diambil alih dengan penggiat MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Itu dimulai di 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah saya. Tapi kita berjalan belum setahun, itulah lockdown COVID ya. Iya. Nah, jadi sempat kita agak diwanti-wanti. Iya, lockdown dulu. Nah, kemudian
lockdown itu kan hampir setahun kemudian walaupun sudah mulai ada kegiatan ekonomi tapi masih dibatasi ya, ada satgas juga gitu kan. Nah gitu. Takut dirazia ya. Iya. Berarti targetnya cukup beragam ya di mana-mana. Iya. Jadi selanjutnya apa yang membedakan kafe ini dengan kafe-kafe lainnya gitu? Ya, ini kita kan tahu di kota Medan ini banyak kita jumpai warung kopi, warung apa segala macam. Itu sangat bahkan itu sangat pokoknya banyaklah kita jumpai yang membuat Kafe ini unik. kafe ini unik apa? Yang pertama dari namanya kita sudah punya konsep ya, ada nilai edukatif di dalam kafe ini. Satu itu tadi tentang penggiat masalah untuk kesadaran menghindari riba. Kemudian kedua kita menggiatkan kegiatan sedekah tiap Jumat di sini. Jadi hari ini nanti ada sedekah dan kebetulan karena ini pekan terakhir Jumat kita santunan yatim. Ini nanti pada asar itu anak-anak yatim itu kita undang, ada santunan dan kita juga punya beberapa donatur yang memang rutin memberi bantuan untuk bersama-sama kita gitu ya, membantu dan menyalurkan donasi. Kalau Jumat pekan pertama, kedua, ketiga itu kita variatif. Kadang kita undang abang-abang beca kan di sini rame-rame. Kadang antar ke masjid, juga ada antar ke daerah-daerah yang kita punya namanya desa binaan ya. Desa binaan. Jadi warung edukasi ini bekerja sama dengan komunitas namanya Kopanasbung, Komunitas Pemuda Nasi Bungkus. Nah, jadi di desa binaan itu kita ngantar nasi bungkus, terus bikin kegiatan-kegiatan. Jadi satu kampung itu ya, itu rata-rata abang-abang beca, tukang cuci, orang-orang susah lah ya, yang memang pantas kita ulurkan bantuan ke sana. Menarik. Iya. Kemudian konsepnya selain juga untuk bantuan, maksudnya untuk di sosial gitu ya. Kalau untuk konsep di sini sendiri memang kita lebih memunculkan identitas konsep Islami. Jadi kalau kayak waitersnya itu kan saya memang arahkan pakaiannya tertutup, auratnya rapat. Kemudian membiasakan kalau musik itu saya larang musik-musik yang agak-agak gimana gitu ya, musiknya ya lebih ke slow pop, kemudian yang religi. Jadi lebih ke situlah mungkin edukasinya. Menarik ya. Kalau untuk jangkauan pelanggannya apapun ini punya media sosial atau yang lainnya gitu. Iya, kalau zaman sekarang kan memang harus kita nggak bisa lepas dari media sosial. Harus promosi banyak. Jadi kita gitu. aktifkan ya semua lah, mulai dari WA, IG, Facebook. Ya, Ada Facebook juga. Kalau boleh tahu, itu kan ada beberapa media sosial. Kalau boleh tahu, apa saja media sosial dan nama-namanya biar bisa sekalian. Iya, untuk sekalian promote ya, promosi. Namanya Warung Edukasi, tapi penulisannya agak berbeda kan, kayak penulisan Jangan dulu. Iya, Warweng, tulisannya U-nya OE ya, terus Eng-nya NK gitu. Jadi di Facebook itu sama namanya, di IG juga sama. Kalau WA langsung dia connect-nya ke WA kasir. Jadi aktifnya hanya di jam operasional kita, jam 1 siang sampai jam 11 malam. Berarti ada khusus adminnya yang megang itu. Iya. Oh, berarti media sosial menurut Ibu media yang cukup efektif lah ya untuk promosi apa segala macam itu. Iya, betul. Memperkenalkan. Kalau awal-awal warung edukasi ini mulai dikenal, memang saya mainnya di ads ya, IG ads, FB ads. Itu zaman yang beberapa tahun lalu belum familiar. Tapi kalau sekarang kan udah sangat banyak ya orang buat konten kuliner, influencer. Viral. Nah, itu. Tapi ya tetap kita ikuti lah. Ikuti perkembangan zaman lah istilahnya. Selanjutnya sumber pendapatannya apa cuman dari jual makanan atau dari yang lain? Ya betul, kalau kafe ini memang hanya dari situ penjualan harian. Kalau Nggak ada untuk yang lain. parkir nggak masuk ke ini? Enggak, kalau parkir itu memang ada pengelola parkir dan sama mereka semua, kita nggak ada campur tangan di situ. Jadi Bu, ini kan ada interaksi antara pelanggan dan
penjual. Jadi untuk membangun hubungan antara cara ibu membangun hubungan kepada pelanggan itu gimana ya? Contohnya kan entah dari mungkin diskon apa segala macam untuk menjaga pelanggan-pelanggan kita gitu. Daya tarik gitu. Ya, daya tarik. Jadi kita memang ada memberlakukan sistem voucher ya. Jadi untuk tamu yang sudah 5 kali datang, tapi itu memang tugasnya di pelayanan waiters. Itu kan ujung tombak penjualan ya. Iya. Jadi mereka harus berusaha dekat ke pelanggan dan hafal sama pelanggan. Jadi kalau udah tanda nih, oh Bapak ini udah sekian kali kasih voucher. Dan ada juga pertukaran voucher. Kebetulan saya ada usaha laundry juga ya. Jadi langganan di laundry di sana udah 5 kali jasa, dikasih nih voucher 10% untuk makan di sini. Oh, jadi Yang di sini juga gitu. Nanti dapat voucher untuk free nyuci di sana gitu. nanti Jadi timbang terkoneksi balik. ya, Bu. Iya, Terkoneksi. betul. Jadi saling menguntungkan. Nah, betul. Dan juga untuk kayak waiters ya, karena saya bilang dia itu kan ujung tombak penjualan. Kita perlu training bagaimana dia bahasa tubuhnya, mimik wajahnya, bagaimana teknik pelayanannya, berbahasa ke customer. Itu kan harus diasah ya, dilatih. Karena itu yang membuat orang nyaman sama kita. Nah, ketika orang sudah nyaman, maka itu akan membuat orang mau kembali lagi. Selanjutnya sumber dayanya. Kalau pengambilan bahan bakunya ini kira-kira di mana Ibu ini? Apa khusus dia satu tempat atau berbeda-beda? Ya, kalau untuk stok bahan kita ada suppliernya. Jadi tiap malam itu di kokinya, penanggung jawab di dapur juga di baristanya itu cek inventory apa barang-barang yang sudah harus di restock, di order malam itu ke supplier. Jadi suppliernya besok siangnya antar, bisa kayak gitu. Punya mitra gitu ya, mitra Iya. kerja. Ya. Kalau struktur biaya yang terbesar apa aja yang harus dibayarkan? Contohnya listrik, air itu kira-kira apa aja? Ya, kalau untuk dalam pengelolaan kafe itu selain biaya bahan ya, Iya. yang biaya terbesar itu di gaji karyawan. Oh iya. Iya, Yang paling besar. Ya kalau kayak listrik, ya lumrah lah seberapa pemakaian kita segitulah pembayarannya. Sama karena kita ini belum punya sendiri lahan, jadi kita sewa. Oh. Ya, jadi termasuk besar juga. Iya. Jadi biaya sewa tuh harus kita sisihkan tiap bulan, dan itu tadi biaya terbesar tuh di gaji. Jadi Bu, ini kan agak merambat sedikit. Jadi kan ini tadi ada konsepnya kampung binaan juga seperti yang ini. Iya. Jadi kami cukup respect lah kepada Ibu bisa mengelola itu semua. Jadi kalau boleh tahu bagaimana Ibu membagi-bagi semuanya ini dari tadi pengeluarannya kan, bahwasanya Ibu bilang tadi pengeluarannya ke tempat lagi, ke karyawan lagi, listrik lagi, dan juga ke yang Ibu bilang tadi ada juga santunan kepada anak yatim, ada juga ke desa kampung binaan. Ini gimana konsep Ibu mengelolanya? Nah, seperti saya sampaikan tadi, kita kan ada kerjasama dengan komunitas pemuda nasi bungkus. Jadi kalau untuk kegiatan sosial yang sifatnya bantuan itu kita lakukan biasa tiap Jumat, itu kita koordinasi dengan Kopanasbung. Nah, jadi dari biaya warung edukasi yang memiliki beberapa donatur yang tiap Jumat akan mengirim dana ke kita untuk biaya Jumat, begitu juga dari Kopanasbung. Jadi itulah kita matchingkan biayanya untuk khusus bantuan. Jadi kalau untuk masalah hitungan bisnis itu hitungannya berbeda. Oh, Tetap berarti- pembukuannya harus beda ya. Yang namanya jual beli dia hitungannya hitungan bisnis. Tapi kalau hitungan sosial itu pembukuannya beda lagi. Itu memang berapa yang dari donatur titipkan ke kita ya kita salurkan gitu. Berarti konsepnya ke kayak perpanjangan tangan ya? Nah, betul. Perpanjangan tangan Iya, dari betul. sponsor-sponsor ya. Iya. Berarti kalau kegiatan rutinnya itu tiap Jumat bagi-bagi Iya. untuk anak yatim Iya. gitu.
Jadi kita gantian ya, tim itu bukan sebulan sekali di pekan terakhir. Oh, sisanya Iya. kalau bagi-bagi nasi. Kalau yang Jumat pekan pertama, kedua, ketiga itu bergantian. Kadang ke masjid, kadang dibagi di jalan, kadang bagi tetangga. Becak, ya. Iya. Menarik juga. Kira-kira apa yang mau ditambahkan? Terus kalau ini tuh mitra-mitra dari usaha ini apa aja? Gimana aja mitra-mitranya? Apakah dari bahan baku untuk kopinya dari satu tempat terus menerus, terus bahan baku dari makanannya apakah ibu bermitra langsung dari mungkin langsung dari petani atau dari mana? Ya, kalau untuk bahan makanan itu memang ada kita mitra yang untuk bahasa kita supplier ya. Iya, supplier. Jadi apa orderan kita, kebutuhan kita sampaikan sekian banyak diantar. Tapi kalau untuk minuman itu memang ada dua supplier kita khusus kopi, satu lagi yang khusus bahan baku minuman kayak serbu-serbu gitu ya. Nah, itu ada juga supplier. Kira-kira itu saja pertanyaan kami, gak usah banyak-banyak. Di akhir video kami juga mengucapkan banyak terima kasih lah kepada ibu bahwasanya kami udah diterima di warung edukasi ini untuk Mewawancara gitu, nanya-nanya tentang gimana sih warung edukasi ini gitu. Udah termasuk sering sih mahasiswa kesini iya. kunjungan untuk interview karena mungkin ya itu tadi melihat konsepnya Iya, agak unik, berbeda beda dari yang lain Iya. gitu. dan juga kan pertama kali masuk tadi kami tengok di luar ada tempat bermain anak-anak di sebelah Iya. kanan, terus di dalam ini kayak bisa juga jadi tempat meeting Iya. gitu, acara-acara. Jadi kami ucapkan terima kasih lah kepada ibu. Jadi tempat ini juga hampir selalu digunakan. Ini habis kalian ada lagi nih mahasiswa masuk 20 orang. Jadi memang termasuk alhamdulillah kegiatannya positif-positif. Jadi yang memang nilainya edukasi saya selalu membuka tangan gitu ya. Apalagi anak-anak mahasiswa ini kan lagi potensinya lagi baik-baiknya gitu ya. Nah, kemudian mereka juga sering kadang buat kegiatannya di outdoor. Misalnya talk show terbuka gitu ya. Dari organisasi ada, dari kampus ada, macam-macam. Pasti bukan sekedar kayak warkop yang kami Biasa. kenal ya. Iya. Kalau kami kenalnya kan warkop dapur heavy dulu gitu. Kayak seperti saya katakan tadi, awalnya mungkin sasarannya mahasiswa, tapi memang lebih berkembang kayak itu ya. Karena sering keluarga juga datang bawa anak-anak, jadi saya berpikir, biar anak-anak nyaman, kita bikin pojok permain, siapkan permainannya gitu ya. Dan tentu permainan juga yang edukatif. Untuk anak. Dan Melatih. kemarin ini baru kita bersihkan, saya buat permainan di setiap meja tuh ada ular tangga, ada ludo, ada. Nah di situ ada halma. Jadi anak-anak muda datang jangan mikirnya cuma nongkrong main game aja. Jadi biar untuk asik, kebersamaan, kebersamaannya dapet gitu. Nah, kebersamaan kita siapkan pion-pionnya, gamesnya di situ main bareng. Keluarga pun kalau datang sambil menunggu makanan datang biar nggak bete gitu, dan jangan semua keluarga asik main HP ingin makan bersama tapi nggak terbina kebersamaannya ya. Main tuh kalau udah seru-seruan gitu tuh heboh tuh semua. Gitu. Konsepnya kreatif juga ya Bu. Iya. Ini juga kan tanpa kita sadari ini juga menarik pelanggan juga kalau menurut saya kan, yang biasanya cuman sibuk main handphone, ini ada menggunakan konsep kebersamaan gitu yang tadi. Itu saja yang bisa kami tanya-tanyain, Bu. Terima kasih banyak kepada Ibu telah Di akhir video ini Bu, ada nggak kata-kata yang mau Ibu sampaikan kepada penonton kami? Mungkin bisa juga promosi atau apa segala macam. Pertama saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih kunjungan dari adik-adik mahasiswa. Warung Edukasi senantiasa membuka tangan jika ada kunjungan seperti ini yang pasti bermanfaat, mengedukasi dan juga memberikan warna lain dari kafe-kafe lain gitu ya. Karena kita harus senantiasa memberikan manfaat yang baik kepada orang, apapun aktivitas kita.
mau kita bergerak di bisnis, baik kita mau jadi ibu rumah tangga, apalagi jadi mahasiswa, harus memberikan manfaat juga. Jadi bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi lingkungan sekitar kita. Nah, jadi adik-adik semua bisa nih promosiin warung edukasi kepada kawan-kawannya untuk datang kemari. Kalau ada masukan, kritik, saran, kami terima dengan tangan terbuka untuk membangun dan memperbaiki pelayanan kami di sini. Aja. Jadi sekian podcast kami pada sore hari ini. Kepada teman-teman yang nonton, Jangan lupa kunjungi warung edukasi yang berada di Jalan Halat. Halat. Terima kasih. Ketika kita butuh inspirasi, Mari datang ke warung edukasi.